Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dita Cahyani. I'm the sixth semester now. I'm from English Education and I'm STKIP Muhammadiyah Bone. I want to explain about local syntax. Okay, learning versus acquisition. Slide 1. One of the most common misconceptions about language is the idea that children and adults learn language, and to the next recall that the basic kind of knowledge we are talking about here is subconscious knowledge. And then when producing a sentence, we don't consciously think about where to put the subject, where to put the verb, each, and then our subconscious language faculty does that for us. And the next cognitive scales scientists make a distinction in how we get conscious and subconscious knowledge. So the main of that dari slide pertama yang saya bacakan tadi, yaitu salah satu kesalahpahaman yang paling umum tentang bahasa adalah gagasan bahwa anak-anak dan orang tua, maksudnya orang dewasa, dalam belajar bahasa. Adapun yang kedua, poin kedua, yaitu ingat bahwa jenis pengetahuan yang kita bicarakan di sini adalah pengetahuan di bawah sadar. Kemudian yang poin ketiga yaitu saat membuat kalimat. Nah, di sini saat membuat kalimat kami secara tidak sadar memikirkan diri di mana menempatkan subjek, di mana menempatkan kata dan lain-lain. Misalnya di mana menempatkan kata kerja. Poin ketiga, pengetahuan bahasa bawah sadar kita itu melakukan itu untuk kita sendiri. Yang kita lakukan adalah pengetahuan bawah sadar yang kita lakukan itu untuk kita. Kemudian poin yang terakhir di slide pertama yang saya bacakan tadi adalah di situ mengatakan bahwa ilmuwan kognitif membuat perbedaan dalam bagaimana kita mendapatkan pengetahuan sadar dan pengetahuan di bawah sadar. Okay, the next slide. Conscious knowledge, like the rules of algebra or how to take apart carburetor synthetic theory or principles of organic chemistry is learned. And then subconscious knowledge, like how to speak, to the ability to visually identify discrete objects, is acquired. And the next in a part, this explains why classes in the formal grammar of a foreign language often fail optimally to train people to speak those language. Okay, the main slide kedua yaitu pengetahuan sadar seperti aturan aljabar atau cara membongkar karburator, misalnya teori sintaksis atau prinsip-prinsip kimia organik yang harus dipelajari. Kemudian poin kedua yaitu pengetahuan bawah sadar seperti cara berbicara atau kemampuan untuk mengidentifikasi objek-objek secara visual yang diperoleh. Kemudian poin ketiga yaitu sebagian ini menjelaskan mengapa kelas-kelas dalam tata bahasa formal bahasa asing sering gagal untuk melatih orang dalam berbicara bahasa itu. Okay, the next slide. By contrast, being immersed in an environment where we can subsequently acquire language is much more effective. Next point, in this text we'll be primarily interested in how people acquire the rules of their language. And then the next point, not our
rules of grammar are accurate. However, some facts about language seem to be built into our brains or innate. And then domain, slide ketiga, yaitu poin pertama. Sebaliknya, di situ dalam lingkungan di mana Anda secara tidak sadar memperoleh bahasa yang jauh lebih efektif. Kemudian yang poin kedua di situ tadi menjelaskan dalam teks ini, misalnya kami terutama akan tertarik pada bagaimana orang memperoleh aturan bahasa mereka. Kemudian yang ketiga di situ, tidak semua aturan tata bahasa diperoleh, namun beberapa fakta tentang bahasa tampaknya tertanam dalam otak kita atau bawaan dari dalam diri kita. Jadi I think that's all my presentation about morphosis in text. So I wanna give. Okay, I think that's all my presentation about morphosis in text. I wanna apologize if I was wrong. So I wanna say thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.